Me and Holy Spirit. Kita akan melihat tentang Roh Kudus, hubungan Roh Kudus dengan saya pribadi. Mari kita membaca di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Sebab kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, perhatikan, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Satu ayat lagi, dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Sejak hari Pentakosta di kamar loteng Yerusalem, maka gereja atau orang percaya tidak lagi sama. Orang percaya perjanjian baru menjadi lain daripada orang percaya atau umat Tuhan di perjanjian lama. Mengapa? Karena Roh Kudus dicurahkan di atas loteng Yerusalem. Dan Roh Kudus itu berdiam di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Yesus. Dia menyertai kita, bukan cuma menyertai, bahkan Roh Kudus itu mau memenuhi seluruh hidup kita. Jadi setiap orang yang percaya, dia disertai Roh Kudus. Tapi kalau bicara tentang kepenuhan, saudara harus berdoa sampai saudara dipenuhkan dengan tanda berbahasa roh. Ini pengalaman yang tersendiri, saudara-saudara. So itu dikatakan di sini, Roh Kudus dan roh kita, kami dan Roh Kudus. Jadi kita tidak sendiri lagi, tetapi kita punya Roh Kudus yang menyertai kita, yang tinggal bersama dengan kita, yang diam bersama dengan kita. Itulah esensi kekristenan. Hebat bukan, saudara? Secara khusus kita yang percaya kepada Yesus, kita yang percaya di dalam nama Yesus, kita lain karena Allah menyertai kita. Nah inilah yang seringkali kita tidak sadari. Jadi rupanya ini paling dasar dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, di zaman gereja, di zaman kasih karunia, di zaman kemurahan ini saudara-saudara, ada satu keistimewaan kita yang tidak dimiliki oleh umat Tuhan di perjanjian lama, yaitu kita disertai langsung oleh Allah di dalam Roh Kudus. Nah sebab itu saudara-saudara, kita mau lebih dalam lagi mengerti, mengenal bagaimana kita harus berhubungan, bersekutu dengan Roh Kudus ini. Saya mau bicara tentang 3 aspek hubungan kita dengan Roh Kudus. Makanya judul khotbahnya adalah Me and Holy Spirit, saya dan Roh Kudus. 3 aspek, yang pertama adalah relationship, yang kedua adalah fellowship, yang ketiga adalah friendship. Coba kita lihat yang pertama, relationship. Relationship itu artinya hubungan. Ini aspek yang paling mendasar. Karena Roh Kudus itu pribadi, dia bukan benda, dia bukan kuasa. He is not something, but he is someone. Roh Kudus itu bukan benda, bukan kuasa yang tidak punya kepribadian, tapi dia adalah suatu pribadi. Sebab itu ketika dia tinggal bersama, maka harus ada relationship, harus ada hubungan. Bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama. Christianity is not just a religion. Bukan hanya sekedar agama. Memang orang luar yang tidak mengerti berkata semua agama sama. Tapi kita yang tahu, mengerti, kita harus mengerti bahwa kekristenan itu adalah satu relationship, satu hubungan. Hubungan kita dengan Sang Pencipta di dalam nama Yesus dan melalui pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Inilah Christianity, inilah kekristenan itu, saudara-saudara. Kekristenan itu sebuah relationship.
bagaimana kita bisa menggambarkan relationship itu? Yang paling gampang adalah suami istri, kan? Suami istri itu kan relationship, sebuah hubungan. Kita punya istri, kita punya suami itu, kita harus punya hubungan, saudara-saudara. Bapak Pendeta Yonggi Cho, almarhum, dalam salah satu bukunya dia pernah bersaksi. Ketika dia baru memulai pelayanan, dia begitu sibuk melayani Tuhan. Kita tahu dia diberkati luar biasa ya, jemaatnya mega church. Ketika dia mulai pelayanan, dikatakan dia sangat giat melayani Tuhan. Dia berangkat hari Senin, dia pulang hari Sabtu, dia menyiapkan khotbah, kemudian dia Senin berangkat lagi, datang lagi di akhir minggu, dia siapkan khotbah lagi, nanti Senin dia berangkat penginjilan lagi. Dan dia pikir dia sudah melakukan yang terbaik. Gitu? Aku setiap akhir minggu datang, mengapa? Karena aku punya istri, punya anak. Satu saat dia dipanggil oleh ibu mertuanya. Ibu mertuanya ini memang luar biasa ya. Salah satu keberhasilan Pendeta Yonggi Cho ini karena ibu mertuanya yang kuat doa puasa, luar biasa. Dialah yang mendirikan bukit doa yang menopang pekerjaan Tuhan. Dia dipanggil oleh ibu mertuanya. Wah, dia kalau sudah dipanggil ibu mertuanya dia paling takut katanya. Lalu dia ditanya, didudukkan, dia ditanya, kamu ini sebenarnya cinta enggak saya sama istrimu? Oh ya, saya cinta sekali. Why not? Buktinya saya tiap akhir minggu saya selalu datang, menemani istri saya, menemani anak saya. Terus ibu mertuanya ngomong gini, caramu demikian itu menunjukkan sebenarnya kamu enggak cinta sungguhan. Dia kaget. Lalu ibu mertuanya bilang, kamu datang setiap akhir minggu, kamu bawa baju kotor, kamu hanya sekedar say hello, lalu kamu sibuk mempersiapkan khotbah. Istrimu enggak sempat ngomong-ngomong, mau cerita ini, kamu bilang sorry, saya masih mempersiapkan pekerjaan Tuhan. Kamu enggak punya waktu untuk istrimu. Itu tandanya bahwa kamu enggak cinta. Di situ dia diingatkan, saudara. Dia diingatkan, oh iya, bahwa hubungan itu perlu, saudara. Relationship itu perlu waktu. Coba kalau istri-istri di sini, saya mau tanya coba. Saudara dicukupi, saudara enggak berkekurangan. Uang belanja, uang pokok dicukupi. Tapi suamimu tidak bisa diajak omong. Seminggu cuma pulang 1-2 hari. Kalau pulang dia sibuk sendiri. Saudara mau cerita dia enggak bisa. Saya sibuk. Tapi saudara dicukupi, ayo seneng enggak? Saya mau tanya, pasti akan stres. Saya selingkuh nanti. Ini terjadi, saudara. Banyak terjadi. Saudara, relationship itu butuh waktu, butuh perhatian. Jadi kita tahu bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Dia adalah pribadi. Dia perlu diajak ngomong. Dia perlu diajak komunikasi. Dia perlu diajak rundingan. Dia perlu didengar. Kita harus menyiapkan waktu untuk berrelationship dengan Roh Kudus. Tapi seringkali kita terburu-buru, bukan? Doa pun terburu-buru. Kita cuma duduk atau kita berlutut, Tuhan tolong, aku sedang menghadapi masalah, aku gini, terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan tolong ini, Tuhan berkati ini. Dalam nama Yesus, amin. Dan kita anggap itu sudah relationship, tidak bisa, tidak begitu caranya. Jelas ya? Jadi hubungan kita dengan Roh Kudus itu harus ada relationship. Murid-murid juga gitu. Bawa Tuhan Yesus di perahu, tapi dibiarkan aja Tuhan Yesus. Sampai dia tertidur. Kenapa tertidur? Gak diajak omong mungkin. Murid-murid sibuk sendiri, ngomong sendiri, ngerumpi sendiri ya. Sementara Tuhan Yesus duduk di belakang, dia berdoa. Lama-lama ketiduran ngantuk. Nanti kalau sudah masalah datang, ombak menerpa, bingung baruan. Loh, ya apa ini? Mana Tuhan Yesus? Wah, Tuhan Yesus tidur. Tuhan, bangun. Nah saudara, mari kita lihat tentang Daud. Bagaimana Daud itu dekat sekali dengan Tuhan. Mengapa Tuhan selalu menyertai Daud? Sebab itu dia selalu berhasil. Mengapa Tuhan beserta dengan Daud? Jawabannya simpel, karena Daud beserta dengan Tuhan. Coba kita lihat, ada beberapa ini poin. Dalam 1 Samuel 23, waktu Daud mau menolong orang Kehila, dia 3 kali bertanya kepada Tuhan. Dan 3 kali dijawab oleh Tuhan. Dia selalu bertanya, Tuhan ya apa ini? Enaknya aku serang enggak? Di dalam 2 Samuel 2 ayat 1, waktu Saul sudah meninggal, sekarang Daud mau balik ke Israel. Tadinya dia akan mengungsi ke Filistin, bukan? Karena dikejar-kejar Saul. Sekarang dia mau balik ke Israel. Dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku harus ke kota apa? Kemana aku pergi? Baru dia datang. Satu contoh lagi, di dalam 2 Samuel pasal 5, waktu dia sudah menjadi raja, diserang oleh orang Filistin. Ini peperangan Daud yang pertama setelah dia menjadi raja. Dan dikatakan di situ Daud bertanya kepada Tuhan, bagaimana dia harus menghadapi, bagaimana caranya, sampai caranya Tuhan beritahu, begini caranya Daud, begini cara menghadapi, begini teknik berperang. Dan itulah kunci keberhasilan dari Daud. Dia punya relationship dengan Roh Kudus.
Memang hari-hari ini sulit, tapi saya percaya masih ada pertolongan Tuhan. Amin. Allah yang luar biasa menyertai kita. Amin. Saudara, coba saudara kita mau belajar berjalan dengan Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus. Nanti saudara akan dipimpin dan dibukakan jalan. Tuhan itu baik, saudara. Oke, sekarang saya masuk kepada poin yang kedua. Fellowship. Kalau tadi relationship, sekarang adalah fellowship. Fellowship itu artinya bersekutu, persekutuan, berfellowship. Saya akan melihat fellowship ini dari kata aslinya dalam bahasa Greka, yaitu koinonia. Arti daripada koinonia adalah to share something in common. Jadi mempunyai sesuatu yang sama. Itu sudah pasti, saudara-saudara ya. Kalau orang perbankan gitu ya, dia akan kumpul dengan orang perbankan. Karena ngomongnya bisa nyambung. Orang dagang mobil, dia akan kumpul dengan orang dagang mobil, nyambung sekali. Orang yang buka restoran, buka makanan, dia akan kumpul. Karena ada something in common. Ada sesuatu yang sama, yang bisa di-share satu dengan yang lain. Hamba Tuhan, ya paling enak kumpul sama hamba Tuhan, bisa nyambung omongannya. Itu pasti, saudara. Nah itulah arti daripada koinonia, bersekutu, berfellowship. Koinonia juga berarti bermitra, berpartnership, kongsi. Itu namanya koinonia, bersekutu. Saudara harus mengerti bahwa Roh Kudus itu mau berpartnership dalam hidup kita. Dia mau bermitra dalam hidup kita. Dia adalah supernatural partner, partner yang supranatural. Dia mau berpartnership dalam setiap yang kita lakukan. Masalahnya kita mau berikan berapa persen kesempatan, berapa persen saham yang saudara mau berikan. Wah, jangan banyak-banyak lah Roh Kudus. Roh Kudus 20% aja, saya 80%. Saya yang ngambil keputusan. Silakan, Roh Kudus tidak pernah maksa. Anda beri 20% ya dia 20%. Jangan banyak diam di situ. Anda yang silakan bergerak sendiri. Mau berapa persen? Kongsi itu kan seperti orang share modal, ya toh? Mau berapa persen saudara ajak Roh Kudus partnership ini? Saudara kasih modal berapa persen? Pada kosong, katakanlah. Ya 10% saja. Ya 10%. Atau saudara berkata, oke, sedikit lebih banyak, tapi saya tetap mau memegang kendali. Roh Kudus 49%, saya 51%. Nah, tetap saya memegang kendali. Monggo, gak apa-apa. Atau saudara berkata, saya tidak mampu Roh Kudus. Engkau yang memegang kendali dalam hal ini. Saudara beri dia prosentasi yang terbanyak. Haleluya, dia juga akan mengambil alih pimpinan. Kalau dia beri 70%, dia yang akan megang kendali tentunya. Dan yang paling baik adalah saudara beri dia 99%. Kita cukup 1% saja. Kalau kita bisa demikian saudara-saudara, wah luar biasa. Luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kita. Termasuk juga dalam pekerjaan Tuhan pelayanan ini. Coba kita lihat satu ayat ini. Kenapa gereja mula-mula itu luar biasa? Perkembangannya begitu pesat dari 120 orang. Dalam satu hari menjadi 3.000 orang. Kemudian dari 5.000 orang. Kemudian menjadi lebih berlipat kali ganda. Dan menurut perhitungan di abad pertama itu sudah hampir sekian banyak, mungkin sekian puluh persen orang penduduk di Eropa, Asia kecil itu sudah mengenal tentang Tuhan. Ketika itu loh ya, gereja mula-mula. Ini kuncinya. Di dalam Kisah Rasul 15, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Waktu itu mereka mengadakan rapat untuk menentukan satu hal yang sangat penting, terutama berkaitan dengan kita, orang non-Yahudi. Untung waktu itu mereka mempersilahkan Roh Kudus yang mengambil pimpinan. Sehingga dikatakan keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Roh Kudus yang penting. Dia adalah partner kita dalam hidup ini, dalam pekerjaan ini. Dia adalah adi mitra, bukan sekedar mitra, tapi adi. Adi itu menunjukkan dia punya kuasa, adidaya, adi kuasa. Supernatural. Kita semua cuma natural. Natural itu terbatas. Tapi yang supernatural tidak terbatas. Haleluya. Kalau kita izinkan Roh Kudus mengambil alih dalam kemitraan ini, saudara. Wah luar biasa. Dan saya akan masuk kepada bagian yang ketiga. Friendship. Friendship itu persahabatan pribadi. Ada ayat berkata begini, saudara. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Yang namanya persahabatan itu bicara hati. Kita punya 1000 teman, belum tentu punya satu sahabat. Yang namanya sahabat itu saudara-saudara benar-benar percaya penuh. Itu sahabat. Makanya kalau saudara punya sahabat dieman ya, disayang.
Jaga persahabatan itu. Dan Roh Kudus itu mau bersahabat dengan kita, saudara-saudara. Dia bukan hanya mau bersama kita, tapi dia ingin menjadi sahabat kita. Kita bisa menjadi sahabat, bersahabat, membangun sebuah persahabatan, friendship dengan Roh Kudus. Dan salah satu contoh dalam Alkitab adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham itu disebut sahabat Allah. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memberitahukan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dia percaya penuh. Dia tahu Allah itu siapa. Mengapa Allah begitu sampai Allah bersumpah dikatakan. Bayangkan, Allah itu bisa bersumpah demi siapa? Demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih besar dari dia. Sebenarnya dia cukup berjanji, tapi supaya Abraham benar-benar mantap, maka dikatakan aku bersumpah demi diriku sendiri. Karena Allah itu saking cintanya kepada Abraham. Karena saking dekatnya Abraham dengan Allah. Makanya ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, dia tidak pikir dua kali. Dia percaya kepada sahabatnya. Dia percaya sahabatnya tidak akan mencelakakan. Oh haleluya. Tuhan ingin bersahabat dengan kita. Dia ingin membentuk friendship. Amin, saudara-saudara. Dan yang luar biasa, 1000 tahun kemudian kurang lebih. Pada zaman, tidak tahu ini sudah angkatan keberapa. Salah satu keturunannya yang bernama Yosafat. Ketika dia menghadapi masalah yang sangat besar. Dia menghadapi masalah yang hidup dan mati. Dia berdoa kepada Allah. Dia mengingatkan Allah kepada nenek moyangnya Abraham. Tuhan, engkau kan sahabat dari nenek moyangku. Yang namanya Abraham. Jadi persahabatan itu sampai turun-menurun, saudara. Ini hebatnya persahabatan. Kalau kita bersahabat dengan Allah itu, saudara tidak usah khawatir tentang anak cucu, saudara. Kita nggak usah khawatir. Karena yang namanya sahabat itu turun-temurun, dijaga, dilindungi. Salah satu contoh antara Daud dan Yonatan, kan? Bagaimana kita melihat persahabatan dua orang ini begitu eratnya. Walaupun ayahnya Yonatan sebenarnya mau membunuh Daud, tapi Yonatan bisa bersahabat. Ini luar biasa, kalau saudara renungkan luar biasa. Dan Yonatan bersahabat dengan Daud itu tidak rugi. Karena satu saat ketika dia sudah mati, Daud ingat kepada anaknya yang bernama Mephiboset. Mari kita membentuk persahabatan dengan Tuhan. Amen. Ingat bahwa Roh Kudus menyertai kita. Dia adalah pribadi, dia adalah satu pribadi yang indah. Dia mau berrelationship, berpartnership. Dia juga mau berfriendship dengan kita. Mari kita lebih erat lagi dengan Roh Kudus.